langsung ke YouTube. Ih, Namanya jenayah apa? Arya Gimnastiar. Arya. ARIA. Ini naon terus kan? Berapa ribu videonya? Berapa ribu aja tuh? Jalan videonya berapa ribu? Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sayyulillahi lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ahmadu man istafa min ibadi man safil wilayah wa hassasahu bihamdihi asrarihi wa hadzabihi min labisadiqil inayah wa askuruhu anna ma'alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya'i wal awliya'i min asrari rabbaniyah wa waffaqna fil bahiyah wa usallimu ala man sajada lahul mulk wa huwa fil zahri am fi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada saat ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan beserta keimanan sehingga kita semua dapat bermunajah bersilaturahim dalam rangka majelis ta'lim pada malam hari ini. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para karib sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah.
Sebelum kita melanjutkan dalam masalah pembicaraan kita atau bacaan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibukakan cahaya kepahaman dalam masalah diri kita dan cahaya ma'rifah dalam masalah segi kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min julumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alaini bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lani abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan dengan doa itu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan suatu cahaya kepahaman dalam sebidang ilmu dan cahaya ma'rifah dalam melaksanakan suatu amal ibadah kita sehari-hari. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pada malam hari ini karena ada hajat daripada jamaah kita, mungkin hajatnya takabul, minta bacakan manaqib aulia Allah Syekh Sayyid Muhammad Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani, dan sedikit ujian minta bacakan manaqib guru sakumpul. Jadi sudah sampai guru sakumpul habis ya. Nah, jadi di dalam pembacaan manaqib ini kita akan mengambil iktibar. Kenapa maka kita mengambil iktibar? Karena beliau ini apabila kita meyakini atau mengiktikadkan di dalam hati kita bahwa beliau-beliau ini adalah wali Allah dan kutub di negeri Madinah serta kutub di Kalimantan, maka kita yakin dalam hati kita, kita iktikadkan di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian di dalam majelis ini. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda dzikril awliya'i tanzilur rahmat. Nah, jadi apabila dibacakan manaqib aulia Allah, siapa saja walinya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Lebih khusus lagi tempat ini dan yang memohon hajat tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini, karena beliau tadi wali Allah, kutub di negeri Madinah, kemudian yang sebenarnya wali zaman ini yang sebentar lagi akan kita peringati, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Zulhijjah nanti. Itu adalah haulan daripada wali zaman. Sedangkan haulan daripada guru sakumpul itu tepatnya pada bulan Rajab, 5 Rajab. Nah, jadi dalam hal tersebut ini kita baca sekaligus. Di dalam hal tersebut yang pertama wali zaman. Nah, jadi dalam hal tersebut karena beliau ini wali Allah, kutub di negeri Madinah, beliau ahli dalam bidang ilmu syariat, ahli dalam bidang ilmu tarikat, dan ahli pula dalam bidang ilmu hakikat dan makrifat. Nah, kemudian beliau sangat menyayangi dan sangat mencintai kepada orang-orang yang talibul ilmi. Jadi beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang dapat memberikan suatu kemanfaatan di dalam masalah segi kehidupannya. Misalnya dalam hal tersebut, ilmu yang perlu kita tuntut yang pertama dalam bidang ilmu syariat, kemudian ilmu hakikat dan tarikat serta ma'rifat. Nah, jadi yang paling utama di dalam masalah hal tersebut, ilmu-ilmu itulah yang dapat membawa suatu kemanfaatan di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, kenapa maka dengan ilmu itu sehingga dapat memberikan suatu kemanfaatan? Karena dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam masalah segi kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia ataupun dalam masalah segi kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi dengan ilmu itulah
Kalau kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia, haruslah disertai dengan ilmunya. Apabila kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan dalam akhirat, harus pula disertai dengan ilmunya. Jadi kata Rasulullah, apabila engkau ingin kedua-duanya, itu pun harus disertai dengan ilmu. Nah, jadi ilmu ini sebagai bekal untuk melaksanakan suatu amal ibadah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah segi kehidupan kita. Nah, jadi beliau ini itu karena sangat kasih sayang di dalam masalah hal tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu karena beliau ini adalah sebagai wali Allah kutub di negeri Madinah. Jadi apabila kita ziarah ke makam Rasulullah tanpa minta izin kepada beliau, maka ziarah kita itu adalah sia-sia. Nah, kenapa? Karena beliau adalah sebagai juru kunci daripada makam Rasulullah SAW yang sampai pada saat ini pun laskarnya itu yang menjaga di makam Rasulullah itu adalah juriah daripada wali. Nah, jadi dalam hal tersebut apa wasiat beliau? Dan sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, wa zainab zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batin. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah, wa zainab zahira wal batin bi kulli ilmin zahirin wa batin. Nah, jadi dalam hadis tersebut mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Dan perhiaskanlah olehmu akan anggota batang tubuh kamu yang zahir itu dengan syariat yang zahir. Nah, jadi batang tubuh kita yang zahir dengan ilmu syariat yang zahir. Mana ilmu syariat yang zahir? Yaitu ilmu fikih dan ilmu tauhid. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu fikih dan ilmu tauhid itu, supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita yang zahir. Mana amal ibadah kita yang zahir? Amal ibadah kita yang zahir itu misalnya kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan puasa, kita membayar zakat, kita mengerjakan haji. Ini adalah termasuk ibadah yang zahir. Jadi syaratnya untuk bisa diterimanya amal ibadah kita yang zahir, maka kita harus mempelajari ilmu syariat dan ilmu tauhid. Nah, supaya amal ibadah kita yang zahir tadi bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Dan juga dalam hal tersebut diperintahkan perhiasilah anggota batang tubuh kamu yang batin. Mana anggota batang tubuh kita yang batin?